Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alhamda dengan NIM 2301798. Pada video presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang laporan bacaan saya mengenai kajian gender, feminisme, representasi, dan sosiologi sastra. Pada laporan bacaan ini, saya mengambil skripsi yang pertama itu eksistensi perempuan dalam novel Rembang Jingga karya T.J. Utri dan Diwena Primadani, kajian feminisme eksistensialis Samian de Beauvoir. Yang kedua itu representasi postmodernisme dalam novel Pulang Pergi karya Terelie. Yang ketiga adalah representasi konflik sosial dalam novel Kami Bukan Generasi Bacot karya J.S. Kairen. Latar belakang dari laporan bacaan ini adalah yang pertama melihat potret perempuan sebagai sebuah entitas yang sering terpinggirkan. Yang kedua itu diskriminasi terhadap kaum perempuan. Yang ketiga adalah potret perjuangan eksistensialis dalam perjuangan perempuan. Kenapa? Seperti yang kita tahu, perempuan selalu diidentikan dengan kasta kedua dalam tatanan masyarakat ataupun dalam tatanan sosial. Simone Beauvoir sering mengatakan bahwasanya perempuan itu sering dicap sebagai second sex atau kelas kedua dalam kasta sosial masyarakat. Kenapa laporan bacaan ini saya ambil tentang feminisme, kajian gender, dan representasi? Karena saya akan melihat bagaimana penulis skripsi mepresentasikan bagaimana perempuan itu sebagai kaum yang terpinggirkan dan diskriminasi terhadap perempuan serta perjuangan eksistensialis perempuan di dalam skripsi tersebut. Tujuan dari laporan ini adalah yang pertama mendeskripsikan perjuangan perempuan dalam menentang diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua, mengkaji teori feminisme dan eksistensialis Samian de Beauvoir. Dan yang ketiga, membandingkan beberapa skripsi. Karena laporan bacaan saya itu mengambil skripsi utama dan harus ada pembandingnya agar bisa menemukan perbedaan dan persamaan dalam pembuatan skripsi serta penelitian yang mengambil kajian tentang gender, feminisme, representasi, dan sosiologi sastra. Objek kajian dalam laporan bacaan ini yaitu 3 skripsi tentang feminisme, representasi, dan eksistensialis. Yang kedua, 3 skripsi berfokus pada struktur cerita, sosiologi sastra, dan kajian gender. Setelah membaca skripsi tersebut, penulis skripsi menggunakan metode penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta data dan sumber data dari novel. Apa itu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif? Metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan menggunakan data deskriptif, kata, perilaku dalam konteks alami bukan angka. Tapi karena objek penelitian dari skripsi ini adalah sebuah novel, maka penulis skripsi mengambil data tersebut dari dalam novel dengan cara membaca novel tersebut dan menemukan perilaku atau fenomena yang menggambarkan tentang feminisme, kajian gender, dan sosiologi sastra dan representasi sosial. Hasil dari penelitian skripsi ini, penulis skripsi menemukan yang pertama, terdapat bentuk eksistensi perempuan dalam novel Rembang Jingga. Yang kedua, penulis menemukan strategi eksistensi perempuan dalam novel Rembang Jingga. Dan yang ketiga, penulis skripsi juga menemukan representasi eksistensi perempuan dengan menggunakan analisis sosiologi sastra. Tentunya untuk dalam laporan baca ini kita perlu membanding dalam skripsi tersebut. Persamaan di antara skripsi tersebut, pertama menggunakan teori sosiologi sastra, kedua data dan sumber datanya dari karya sastra, yang ketiga itu mengkaji paradigma representasi untuk membedah fenomena sosial dan budaya dalam novel kontemporer Indonesia. Yang kedua itu perbedaannya. Dalam penulisan skripsi ini, perbedaan yang ditemukan adalah penyajian latar belakang yang berbeda, ada yang menggunakan tabel, dan ada juga yang menggunakan metrik. Yang kedua itu penyajian hasil penelitian yang berbeda. Kesimpulan dari laporan baca ini, skripsi ini secara umum telah berhasil merangkum jawaban atas rumusan masalah mengenai bentuk dan strategi eksistensi perempuan dalam novel Rembang Jingga. Penulis menyimpulkan bahwa tokoh-tokoh perempuan dalam novel tersebut berhasil mencapai eksistensi sebagai subjek dalam berbagai upaya mandiri dan transformasi sosial. Namun, penyajian simpulan ini masih terasa
masih terasa sangat deskriptif dan cenderung mengulang apa yang sudah disampaikan di bab-bab sebelumnya. Pembahasan bab sebelumnya tanpa memberikan penekanan pada temuan kunci yang paling esensial. Simpulan akan jauh lebih kuat jika penulis tidak hanya merangkum data tetapi juga merumuskan sebuah pernyataan yang bisa sebuah pernyataan mendalam mengenai kontribusi temuan tersebut serta menguatkan statement yang telah disampaikan oleh penulis terhadap perkembangan teori feminisme eksistensialis dalam sastra Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan serta penyampaian ucapan yang salah, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.